ilmu kepolisian sendiri itu di belahan dunia ini beberapa sebutan tentang kepolisian, beberapa kontinental dan di Anglo-Saxon itu dikenal dengan istilah police science, dan di Jerman juga pernah dipelajari dengan nama Polizeiwissenschaft. Ilmu kepolisian awalnya itu bukan ilmu kepolisian yang hari ini kita belajar dan kita ketahui. Ilmu kepolisian dulu adalah ilmu kepolisian yang mempelajari tentang pemerintahan kota, tentang administrasi negara, tentang pemerintahan sipil. Pada perkembangannya sampai dengan hari ini, itu ilmu kepolisian itu mengalami perubahan-perubahan dari hal yang begitu luas, bicara tentang administrasi sipil, pemerintahan kota, bahkan polisi sendiri seperti yang hari ini kita temui itu juga dibahas di era-era abad 17 sampai 18. Kepolisian itu mulai berubah atau berpisah dari fungsi-fungsi pemerintahan dan fungsi-fungsi kesejahteraan sosial yang lainnya. Dia berdiri sendiri sebagai apa yang disebut hari ini ilmu kepolisian. Jadi ketika kita mempelajari tentang ilmu kepolisian, maka kita seharusnya mempelajari sejarah-sejarah kepolisian. Bagaimana transformasi ilmu kepolisian itu sampai dengan hari ini, apa yang disebut ilmu kepolisian. Di dunia ini ada beberapa pendekatan tentang ilmu kepolisian. Yang pertama adalah Science of Police, yaitu ilmu kepolisian yang lahir dari rahim institusi kepolisian. Artinya dia lahir dengan bantuan ilmu-ilmu lain. Jadi lahir dengan bantuan ilmu pemerintahan, ilmu hukum, ilmu kriminologi, ilmu sosial, ilmu ekonomi, dan ilmu apa saja yang membantu proses kelahiran ilmu kepolisian. Nah, dalam proses kelahiran ilmu kepolisian ini yang disebut Science of Police, inilah yang sekarang dipelajari di PTIK itu, yaitu ilmu kepolisian yang berasal dari ilmu-ilmu lain yang membantu kepolisian melaksanakan aktivitas dan tugasnya sehingga dia menjadi suatu ilmu kepolisian. Di dunia ini ilmu kepolisian yang seperti ini juga dipelajari di Jerman, misalnya Polizeiwissenschaft ini mempelajari ilmu kepolisian seperti ini. Awalnya mengembangkan ilmu kepolisian yang seperti ini. Namun sampai dengan hari ini di 2025 di Jerman sendiri belum sepakat. Para ahli mengatakan adanya sebuah disiplin ilmu yang namanya ilmu kepolisian, Science for Police, yaitu ilmu pengetahuan atau science, ilmu pengetahuan alam, science ini untuk membantu polis. Science for Policing maksudnya ilmu pengetahuan alam untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Nah, misalnya untuk membuktikan kasus-kasus kejahatan menggunakan ilmu-ilmu lain untuk seperti ilmu alam, ilmu forensik, ilmu kejahatan untuk mengungkap kejahatan tersebut. Yang disebut dengan evidence based policing. Kemudian ilmu pengetahuan untuk membantu tugas kepolisian juga seperti pengetahuan atau ilmu pengetahuan untuk membentuk atau membuat teknologi kepolisian, alat peralatan untuk membantu tugas kepolisian. Itu menggunakan Science for Police. Jadi pandangan kedua. Pandangan ketiga adalah gabungan antara Science of Police dengan Science for Police. Pertama sekali diungkap oleh John Green dalam bukunya Handbook of Policing. Nah, tapi Green sendiri tidak menjelaskan bagaimana kombinasi keduanya itu. Dia hanya menyampaikan bahwa dia memilih gabungan antara keduanya. Nah, yang ketiga, pandangan tentang ilmu kepolisian itu dikenal di dunia ini, yaitu Policing of Science. Policing of Science adalah ilmu
yang membantu aktivitas atau kegiatan kepolisian. Kita dipakai di Inggris, di Jerman. Kemudian ada lagi Science for Policing, ilmu pengetahuan untuk membantu aktivitas kepolisian, Science of Policing. Yang terakhir, pandangan kelima adalah penggabungan antara Science for Police dan Policing of Science. Nah, ini dipakai di negara Inggris yang dianggap hari ini yang terbaik pendekatan kepolisian. Nah, di Indonesia sendiri kita jauh sekali tertinggal. Kita masih menggunakan pendekatan Science of Police. Artinya ilmu pengetahuan kepolisian yang digunakan di Indonesia itu adalah hasil dari ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan humaniora, dan sosial. Nah, 3 pengetahuan tadi yang membantu ilmu kepolisian untuk menjadi sebuah ilmu yang baru, yaitu dibantu oleh ilmu pemerintahan, ilmu hukum, ilmu kriminologi, kriminalistik, ilmu ekonomi, misalnya ilmu sosial, komunikasi, dan hari ini dia dianggap menjadi sebuah bidang ilmu yang baru di Indonesia. Pendekatan seperti ini disebut dengan Science of Police. Dia digunakan di Indonesia. Dari kelima pendekatan di dunia tentang police science, begitu banyak fenomena yang kita temukan di lapangan itu adalah dianalisis dengan police science, atau apa yang disebut dengan fenomena kepolisian, atau para sosiolog menggunakan itu istilah social problem. Tapi tidak semua social problem itu adalah ilmu kepolisian. Yang menjadi ilmu kepolisian dalam social problem itu adalah fenomena kepolisian atau social problem yang berkaitan dengan kepolisian. Karena banyak social problem yang tidak ada kaitan dengan kepolisian. Misalnya tugas-tugas Kementerian Sosial, homeless, itu bukan tugas polisi, tapi tugas Kementerian Sosial. Nah, apa sih ilmu kepolisian tadi? Nah, ilmu kepolisian dalam pandangan Science of Police itu adalah yang pertama, ilmu tentang bagaimana mengungkap bukti kejahatan dengan evidence-based policing, Malaysia yang berbasis pada pembuktian. Bagaimana kasus-kasus kejahatan itu dibuktikan dengan ilmu-ilmu yang lain yang membantu ilmu kepolisian. Yaitu misalnya kasus racun. Kasus racun, polisi kan nggak mengerti nggak belajar tentang ilmu racun. Yang belajar ilmu racun adalah ahli ilmu racun, ilmu kimia misalnya, dan sebagainya. Nah, jadi kita untuk mengungkap suatu kejahatan, kita mengundang atau memanggil pakar tentang racun untuk membuktikan apakah itu motif atau sebuah kejahatan. Untuk polisi dalam CSI ini itu bisa mengungkap kasus-kasus tersebut. Nah, bantuan dari ilmu-ilmu alam itulah yang disebut dengan police science dalam ilmu kepolisian. Yang kedua, ilmu kepolisian itu membahas tentang penegakan hukum, law enforcement. Nah, seperti kita tahu, hukum ada hukum formal, ada hukum informal, dan sebagainya. Ada hukum yang berlaku secara adat dan sebagainya. Begitu luas hukum di Indonesia ini.
Maka yang mempelajari ilmu kepolisian salah satunya adalah mempelajari penegakan hukum, law enforcement. Yang membedakan antara ilmu kepolisian dan ilmu hukum itu mempelajari aturan-aturan atau semuanya tentang hukum, tapi ilmu kepolisian hanya bagian dari hukum itu, yaitu bagaimana cara menegakkan hukum. Nah, di sini bedanya. Kemudian yang kedua, ilmu kepolisian itu bicara tentang bagaimana mencegah kejahatan. Yang ketiga, jadi pembuktian, evidence based, mengungkap kejahatan tadi dengan pembuktian. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, bagaimana memecahkan persoalan-persoalan dalam masyarakat menggunakan ilmu kepolisian. Yang berikutnya adalah mengontrol kejahatan, mencegah kejahatan. Yang berikutnya adalah mendeteksi kejahatan. Dan ilmu kepolisian itu juga membahas tentang administrasi ataupun manajemen kepolisian di dalam institusi kepolisian. Dari ilmu kepolisian membicarakan masalah police and policing. Police dalam terminologi ilmu kepolisian itu berasal dari bahasa Inggris awalnya, yaitu police. Nah, police sendiri dalam bahasa Inggris itu diambil dari bahasa Latin, politia. Politia sendiri dia ambil lagi awalnya dari bahasa Yunani, yaitu politea dalam bahasa Yunani. Nah, dari politia, kemudian polis itu mengalami transformasi. Jadi sudah saya katakan sebelumnya, dalam sejarah kepolisian abad 17, 18 di era modern itu ditemukan bahwa transformasi pengertian polis itu berbeda dari era 17, 18 sampai polis yang ada hari ini. Definisi polis dari bahasa Yunani atau Yunani kuno, politea menjadi politia bahasa Latin, dan polis dalam bahasa Inggris, itulah yang kita ambil ke dalam bahasa yang kita kutip menjadi bahasa Indonesia yang disebut polisi. Kemudian polis ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, noun, kata benda, verb, kata kerja. Yang pertama, nouns itu istilah polis itu sering diartikan sebagai sebuah institusi, yaitu disebut police institution atau police department. Jadi sebuah institusi negara atau sebuah institusi kerajaan. Kemudian istilah polis juga disebut the police atau semua urusan polisi, fungsi kepolisi secara umum disebut the police. Kemudian ada lagi sebutan tentang polis dalam tadi police department atau institusi kepolisian, dan ada lagi secara individu itu disebut policeman, orangnya atau individunya, atau policewoman, perempuan atau laki-laki, ataupun police officer, perwira polisi. Nah, jadi ada secara fungsinya secara umum disebut the police, ada secara institusi disebut dengan police department atau police institution, ada yang ketiga disebut dengan individu itu disebut dengan policeman, laki-laki, policewoman, perempuan, dan police officer, perwira polisi. Itu kata noun polis. Kemudian ada pengertian verb atau kata kerja, to police. Nah, to police itu artinya adalah
eh, bagaimana kita mengamankan, menertibkan, menteraturkan. Misalnya kita polis, kalau tindakan seseorang menggunakan panca indera, mata, telinga, mulut, itu melakukan tindakan berupa mengamankan sesuatu, menertibkan sesuatu, meneraturkan sesuatu yang tidak teratur. Jadi apa yang tidak teratur kita teraturkan, apa yang tidak tertib kita tertibkan, apa yang tidak aman kita amankan. Nah, itulah polis. Nah, kata polis inilah yang menjadi ontologi hakikat keberadaan ilmu kepolisian itu sendiri. Nah, jadi hakikat tindakan kepolisian itu adalah menggunakan mata, telinga, dan mulut to observe, untuk mengobservasi, melihat, diobservasi, dianalisa, to analyze, menganalisa. Apa yang dianalisa? Ya seluruh kegiatan kepolisian. Misalnya kalau macet dilancarkan, misalnya ada yang nyebrang, kita lihat dengan mata, terus kita stop, kita suruh orang nyebrang dulu. Itu to observe, mengobservasi dan menganalisa semua tindakan yang kita ambil di fungsi mana saja, baik itu di kepolisian sendiri, baik itu di masyarakat, individu, menjalankan fungsi kepolisian. Itu polis. Nah,